warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat Risa. Bersama saya Gita dan rekan saya Medinda. Selamat datang dalam program acara Orkes Obrolan Kesehatan. Ya baik pemirsa, sebelumnya kami akan menyapa terlebih dahulu para pemirsa dimanapun Anda berada, yang pada pagi hari ini semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya hari ini ya. Dan kami sapa juga para pengunjung dan pasien Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kepercayaannya terhadap pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesembuhan dalam menjalani pengobatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Ya, baik para pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini kita sudah hadir dengan tema yang baru, yaitu dalam rangka memperingati Hari Diabetes Sedunia yang nanti akan berlangsung ya, akan kita peringati pada tanggal 14 November 2024. Dan tema hari ini yaitu kita akan membahas tentang diabetes di Gen Z. Nah, cara cerdas untuk menghindarinya tuh seperti apa? Dan tentunya kita sudah ada narasumber di tengah-tengah kita. Langsung saja yuk kita sapa bersama-sama Dr. Nur Ana Halimatus Sa'diyah, spesialis penyakit dalam KEMD. Assalamualaikum Dr. Ana. Waalaikumsalam Dr. Gita. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Dokter? Alhamdulillah sehat. Dr. Gita juga Luar biasa, alhamdulillah sehat Alhamdulillah. ya. Sehat alhamdulillah, Dok. Oke, baik Dokter Ana. Hari ini kan kita dalam rangka peringatan WDD nih, dengan Iya. Hari Diabetes Sedunia nanti tanggal 14 November. Iya, Ya, betul. tentunya udah nggak bosan ya gitu dokter ya, karena memang kasusnya selalu banyak. Dan Iya. ini seperti trennya kok kayaknya lagi geser ke anak muda, apalagi Iya. Gen Z atau gimana Iya. sih dok? Iya. Ya, memang kalau kita masuk di bulan November ini kita seperti diingatkan ya. Iya. Ya, reminder gitu loh bahwa kita itu punya PR yang kita harus waspada mengenai diabetes, dan ternyata kok sekarang makin banyak yang muda-muda. Dan itu saya alami sendiri juga Dokter Gita ya. Baik, Dok. Jadi waktu kita praktek itu juga kok banyak sekali kasusnya anak-anak muda terkena diabetes. Ada yang umur belasan, ada yang umur 20-an ke atas, kemudian ada yang sudah dengan komplikasi, ada yang masuk ke ICU, kemudian ada yang kena stroke juga, ada yang cuci darah. Kita tujuannya sebenarnya tidak ingin membuat panik ya, tapi ini adalah upaya untuk kita itu bisa waspada, karena memang generasi muda atau mungkin generasi tua yang dulu kalau diabetes itu kan kebanyakan umur 60, 50, 70 gitu ya. Sekarang kok lebih muda ya. Itu kita juga memang harus menghadapinya dengan tenang tapi tetap waspada, karena kalau apalagi Gen Z ya, ini Gen Z itu nggak bisa, jadi secara karakter memang Gen Z itu nggak bisa yang istilahnya harus kita beri tekanan seperti itu. Kita harus memberikan cara pendekatannya itu caranya berbeda. Itu yang harus kita pelajari juga ya. Ya. Oh iya Dokter Ana, Ya. kan kalau tadi terkenanya diabetes tuh rata-rata kan umur 60 tahunan kayak gitu. Sekarang kan bergeser ke Gen Z nih. Nah, kira-kira penyebabnya tuh apa ya, Dok? Sampai kok kenapa trennya tuh bergeser ke Gen Z yang terkena penyakit diabetes gitu? Iya. Iya, memang sebenarnya ini sudah diprediksi ya sejak agak lama tentang pergeseran diabetes yang tadinya usia 40 tahun ke atas, kenapa bergeser ke situ, terutama di Asia. Ya, ini memang karakter, atau sekarang kan makanan itu semuanya mudah didapat ya. Betul dok. Nah, sebelum itu pun sebenarnya makanan culture dari Asia ini kan memang makanannya banyak karbo. Seperti itu, apalagi sekarang banyak ada inovasi-inovasi makanan gitu ya. Tren terbaru gitu ya, Tren sampai saya sendiri kuliner. juga nggak ikutin gitu ya. Biasanya anak-anak muda, wah ini ada tren makan FOMO gitu ya, FOMO ya, jadi kepingin keinginan nyoba ya. makan ini, coba makan ini, makan itu. Nah, FOMO-nya itu mungkin kelebihan. Ya, itu. Ya, jadi setiap hari mencoba menu-menu baru, di mana mungkin menu itu juga nggak 100% sehat. Iya. Nah, ini yang mengakibatkan Gen Z itu karena kurang pengetahuan juga ya. Dan sebenarnya ini menjadi tugas kita sebagai generasi yang di atasnya untuk juga sebenarnya membimbing dan memberitahu bahwa yang baik itu adalah seperti ini, seperti itu ya. Jadi itu karena mungkin jenis-jenis makanan yang semakin lama semakin banyak, dan
sepertinya perlu juga disortir, nggak semuanya dimakan. Oke, berarti kita Iya. lebih menyerotin lifestyle-nya sekarang udah ganti gitu Iya, kan iya, ya. betul. Terutama ini Iya. faktor makanan. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang faktor makanan, sebenarnya penyebab dari diabetes itu kalau kita kategorikan atau kita bedakan tuh sebenarnya dasarnya tuh ada apa aja sih, Dok? Iya. Jadi untuk diabetes itu dibagi dua ya Dua. penyebabnya. Iya. Bahkan kalau usia muda mungkin dibagi tiga. Lebih banyak lagi ya, Dok. Iya. ternyata. Karena Oke. kalau usia muda itu kebanyakan kalau DM type 1 itu autoimun. Oh, baik. Autoimun tuh nggak ada kaitannya sama keturunan ya. Oh, baik. Ya, jadi memang ada trigger. Ya, triggernya itu biasanya infeksi virus, apa itu campak atau apapun ya, termasuk kemarin COVID itu bisa jadi trigger. Itu dia ternyata mengganggu sistem pankreas. Kemudian pankreas itu diganggu sama virus tadi. Kemudian akhirnya sebenarnya virusnya udah reda nih, tapi seolah-olah di situ masih terinfeksi, sehingga ada serangan ya tentara itu sebagai antibody dia. Oh ini ada bahaya ini diserang terus, tapi akhirnya yang diserang karena virusnya udah nggak ada, akhirnya yang diserang pankreasnya. Nah ini adalah autoimun yang disebut sebagai DM type 1 yang biasanya ini terjadinya malah lebih muda lagi, mungkin balita biasanya. Lebih ya. Balita kalau ada keluhan banyak kencing atau berat badannya sulit naik itu, pada balita rewel terus ya, kemudian agak naik sedikit ke remaja, di mana remaja mungkin dia kok performa badannya itu kuyu gitu ya, nggak segar karena banyak kencing, mudah haus, mudah lapar, cepat capek, atau mungkin disertai hal-hal lain, bahkan kadang datang sudah dengan kondisi koma karena gulanya sudah terlalu tinggi, kemudian langsung masuk ke UGD, ternyata cek gulanya tinggi, itu yang autoimun. Nah yang kedua keturunan memang, ya faktor keturunan, jadi orang tuanya atau nenek kakeknya, jadi first degree atau second degree, maksudnya keturunan pertama diabetes atau keturunan kedua, nah itu bisa terkena. Kemudian yang ketiga tadi lifestyle, jadi ada 3 ya. Sebenarnya ada banyak lagi, cuma itu jarang-jarang ya, seperti mengkonsumsi obat-obatan tertentu, seperti mengkonsumsi obat steroid yang tidak pada tempatnya, itu juga beberapa kali saya menemukan kasusnya ada. Terus ada juga yang karena, kalau pada wanita itu ada yang karena kista, ya PCOS, penyakit polycystic ovarial syndrome, itu juga kemarin kita juga merawat pasien tersebut di sini, habis dioperasi kista, gini-gini gulanya nggak taunya tinggi sekali. Jadi itu tapi agak jarang ya, yang perlu kita tekankan lagi itu tadi autoimun, tapi autoimun memang sangat mudah. Kemudian yang mulai menengah itu ya lifestyle sama keturunan. Terkadang mungkin anaknya nggak tahu kalau orang tuanya diabetes, dia tidak diarahkan sejak kecil, tahu-tahu udah timbul aja, udah tertrigger untuk diabetesnya udah tinggi gitu. Iya. Iya. Kalau dari ini, Dok, lifestyle gaya hidup sama keturunan tuh pengaruhnya lebih besar mana, Dok? Iya. Ya itu pernah dibuat suatu penelitian ya. Yang dulu mungkin sekitar 20 tahun yang lalu itu semua tertuju pada keturunan. Nggak ada yang berpikir bahwa itu karena lifestyle, nggak ada. Jadi 20 tahun yang lalu itu ya udahlah pasrah, orang tuanya kena diabetes, kita juga pasrah kayak gitu ya. Sehingga kita membaca artikel-artikel itu isinya semuanya adalah DM tidak bisa dicegah. Iya. Tetapi setelah ada penelitian-penelitian baru di sini, ternyata ada lifestyle yang sangat berpengaruh. Jadi 50-50 sepertinya. Ya, 50-50. Tapi perlu ditekankan lagi di sini bahwa meskipun keturunan, kalau dari awal lifestyle-nya bagus, insya Allah juga kemungkinan terkena itu akan lebih minimal. Iya, memang akan lebih minimal. Caranya dengan dilakukan suatu upaya screening itu agak lebih awalkan lagi. Lebih dulu Kalau udah tahu keturunan DM ya udah screeningnya yang harusnya umur 30 atau 40 tahun, ini diawalkan lagi umur 20 tahun. Sehingga meskipun keturunan tapi tidak harus terkena. Karena apa? Karena sudah diantisipasi dengan lifestyle seperti itu. penting Iya. sekali ya, Dok, ya. Iya, jadi itu penting semua dua-duanya harus diketahui. Baik. Iya. Berarti perbandingannya rasionya hampir seimbang. Ya, tapi kadang begini juga,
anaknya udah terkena, orang tuanya malah nggak tahu. Saya bilang gini, coba orang tuanya tes dulu Oh, deh, iya. ini anaknya kok kena, ini jangan, loh orang tuanya kena, nggak tahu gitu. Nah ternyata taunya setelah anaknya kena, baru orang tuanya kena. tuanya. Makanya generasi di atasnya Gen Z itu juga berperan untuk ikut memperbaiki kondisi dari Gen Z-nya sendiri. Jadi ini tidak murni dari mungkin Gen Z-nya. judge dari kita Gen Z-nya gitu. Iya. Baik, Iya. baik, dokter. Baik. Nah, itu dari beberapa penyebab dan faktor resiko yang ada ini ya, Dok ya. Kalau Iya. misalkan dari tanda dan gejalanya sebenarnya hampir serupa nggak sih, Dok? Atau seperti apa aja, Dok? Iya serupa antara yang usia muda dengan usia yang lebih tingginya itu serupa. Karena sama juga dengan kemarin kita sudah sering sharing ya mengenai banyak kencing, harus mudah lapar, kemudian penurunan berat badan yang cepat gitu loh, drastis, mungkin 10 kilo, 20 kilo dalam waktu yang cukup singkat. Tapi ya kebiasaan mungkin juga meniru dari orang tuanya, kayak kebiasaan merokok, itu juga ya mungkin kebiasaan makan makanan yang ada di keluarga. Jadi memang antara Gen Z dengan Gen Boomer apa milenial ya, Baby Boomer sama milenial itu juga berkaitan. Jadi ini harus kerjasama nih kayaknya Gen Z. Tapi Gen Z itu sendiri memang ada suatu generasi yang cukup unik ya. Ya cukup unik. Ya, kalau saya sedikit pelajari karena kebetulan saya juga banyak berinteraksi dengan Gen Z gitu ya. Jadi Gen Z itu sebenarnya kalau dia punya kecerdasan, dia itu pintar, dia sering gampang menyelidiki gitu ya, dia tahu sampai detail gitu ya. Tetapi kalau satu hari dia mungkin ada apa tantangan yang harus dia hadapin, itu mudah patah semangat. Nah seperti itu, jadi jangan sampai kita waktu menghadapi pasien-pasien Gen Z juga mungkin harus dibesarkan hatinya juga, jangan sampai patah semangat gitu. Harus dimotivasi Iya, gitu ya, motivasinya harus lebih sih kalau ke Gen Z kita. Iya. Baik, Dok. Ini kalau tren sekarang kan makanan-makanan viral kayak gitu kan banyak ya, Dok ya. Terutama kayak sekarang kan coklat Dubai kayak gitu, terus roti-roti milk bun kayak gitu, minuman boba gitu. Nah, Dok, kalau sering konsumsi minuman atau makanan manis tuh apakah bisa langsung menyebabkan diabetes gitu, Dok? Iya. Jadi memang kalau secara langsung sih nggak langsung secara instan ya, itu kan butuh waktu juga. Tapi memang kenyataannya sekarang globalisasi, makanan dari negara manapun yang enak-enak tadi ya, kadang nitip ke sana, nitip ke sini gitu ya. Itu nggak ada salahnya sih sebenarnya, silakan kalau mau mencoba itu, cuma kan harus ada batasannya. Ya, jadi kita bisa menghitung kalorinya dalam satu hari, ya apakah sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Kalau sudah melebihi kebutuhan, akhirnya terjadi kondisi yang kita sebut sebagai resistensi insulin, di mana harusnya insulin itu bisa kerja, dia bisa menempel pada jaringan-jaringan yang ada di dalam tubuh pasien itu, tapi ini nggak bisa nempel. Ya mau nempel lepas, itu yang disebut sebagai resistensi insulin, yang dikarenakan adanya tadi ya mungkin makanan tersebut efeknya di dalam tubuh itu menjadikan oksidatif stres yang tinggi. Ya, jadi dia berinteraksi dengan sel-sel yang ada di dalam tubuh, menjadikan perubahan jaringan yang harusnya bisa untuk menempel insulin jadi nggak bisa. Jadi seperti itu kalau terlalu berlebihan. Saya pernah ya ada pasien itu karena dia saking ketagihan banget ya, misalnya mengkonsumsi kopi, kan sekarang segala macam kopi ada ya, mau milih kopi apa aja ada. Sekarang kafe-kafe juga banyak menyediakan kopi berbagai macam. Itu ada yang dalam sehari minum 16 kopi, itu ada yang seperti itu. Kemudian ada yang ya padahal kopi itu sebenarnya ya nggak apa-apa dikonsumsi, tapi kan ada batasannya juga ya. Apalagi kopi pakai gula. Nah kemudian ada juga yang nggak suka minum putih, ya minumnya harus selalu yang ada rasa ya seperti itu. Nah itu yang harusnya diantisipasi. Kalau misalnya kepingin ya udah seminggu sekali aja atau 2 minggu sekali. Jadi makanan-makanan yang tadi menjadi tren itu ya tetap dikonsumsi, tapi tetap harus ada batasannya. Dan kalau memang tidak paham bisa diskusi lah, tanya ya.
atau mungkin di brosurnya makanan tersebut kan biasanya ada ingredientnya ya, komposisinya apa kalau ada, sehingga di situ bisa untuk menghitung Ya. apakah kelebihan atau enggak seperti itu. Baik, dokter. Iya. Berarti emang zaman sekarang tuh udah zamannya kita harus aware sama diri sendiri ya dokter ya. Iya, Termasuk betul. apa yang kita makan ya harus aware dengan ingredientnya gitu Iya. ya. Termasuk tadi untuk perhitungan kalori dan lain-lain. Dan ini cukup menarik ketika seseorang itu banyak mengkonsumsi minuman manis di dalam seminggu. Nah, ada tips khusus nggak sih dok? Apakah mungkin kita ya udahlah ganti gulanya dengan gula alami mungkin dari buah-buahan, atau mungkin ada trik-triknya biar Gen Z ini mikirnya simple gitu dok? Ya, Gen Z itu kan sekarang sedang senang online ya. Jadi itu juga termasuk yang disebut sebagai sedentary lifestyle. Ya. Jadi memang kita kayaknya perlu mengadakan kegiatan-kegiatan yang wisata alam, mungkin berkunjung ke saudara yang sekarang kayaknya nggak berkunjung ke saudara pun udah Zoom gitu ya. Iya. Semuanya udah kembali lagi mengadakan acara-acara seperti itu, di mana bisa banyak bergerak. Oke. Ya, itu juga salah satu cara trik hal yang bisa mengalihkan lah, jangan sampai tadi udah minumnya manis, geraknya kurang, ya, kemudian akhirnya menumpuk, gulanya itu adalah ciri khas dari penyebab penyakit yang zaman sekarang itu Mbak Mai sama dokter kita. Iya. Iya. Ternyata tuh kopi juga salah satu penyebab diabetes ya dok ya? Gulanya sih terutama. Gulanya ya. Iya, Kalau sekarang gulanya. kan apalagi kopinya udah pakai kopi, creamer, terus susunya juga yang full cream, Iya, kayak gitu, betul. ada karamelnya juga ya dok. Kan banyak inovasi-inovasi kopi ya sekarang. Mungkin saya malah kadang nggak terlalu paham. Anak-anak muda itu yang paham sekali mengenai kopi-kopi, minum-minuman manis, minum-minuman yang banyak mengandung gula dengan berbagai macam campuran-campurannya yang tiap hari ada inovasinya. Iya. Gitu. Baik dok, kalau anak Gen Z itu dok sering sekali dia kayak mudah stres dok, mudah kayak Iya, kepikiran, betul. dikit-dikit kepikiran. Biasanya tuh larinya tuh ke kopi terutama, terus kayak manis-manis kayak gitu. Nah, apakah stres ini juga salah satu faktor resiko dari diabetes itu dok? Berpengaruh sekali atau tidak gitu? Iya, berpengaruh juga. Jadi tadi keturunan ya, keturunan termasuk tadi autoimun ini lifestyle-nya itu termasuk tadi faktor emosional dan stres. Iya. Jadi kita memang sebagai generasi yang di atasnya mungkin juga harus memberikan arahan juga ya mengenai bagaimana caranya kita harus mengendalikan emosi, apalagi berita-berita di medsos itu kadang menyita emosi juga ya. Agak panas gitu ya dok Iya, ya? kadang-kadang menyita emosi. Saya kalau lihat di medsos itu kadang aduh kok sudah seperti udah nggak kayak kita dulu, saya dulu ya. Kita kan dulu nggak pernah ada seperti itu. Itu terkadang terbawa emosi, kemudian sampai dengan berakibat juga pada hal-hal yang kurang bagus. Seperti sekarang yang lagi rame juga itu Gen Z terkena judol, misalnya judi online. Nah, itu yang itu bahaya bikin tuh. stres juga kan. Itu padahal harusnya kebiasaan-kebiasaan seperti itu yang sekarang sudah di depan mata itu harus gimana caranya dia punya benteng. Iya, betul. Kalau dia udah kena itu kemudian stres, karena kan sekarang juga pinter-pinter juga ya Gen Z itu sudah banyak yang berbisnis, kemudian banyak yang mungkin menanam saham atau apa, jangan sampai dia nanti terbentur apa kemudian menjadikan stres. Nah, ini menjadi pemicu diabetes juga. Nah, itu yang perlu kita berikan arahan kepada para Gen Z ini untuk berhati-hati dalam mengambil langkah, kemudian juga tidak boleh mudah terbawa emosi ya dengan mungkin interaksi dengan teman atau interaksi di media sosial. Juga tidak usah media sosial tuh disaring gitulah, jangan semuanya. Yang itu juga ternyata memicu tadi ya emosi, gulanya jadi tinggi, itu yang diharapkan seperti itu. Ya. Harus menghindari stresornya nih. Iya, Iya, stresnya jangan yang overthinking gitu ya, iya, Mbak, ya. iya. Oke, baik dokter. Nah, dari segala macam trik itu dok, nah kira-kira gimana sih dok seorang Gen Z, atau mungkin kita bagaimana memotivasi anak muda nih dok, biar mau untuk screening awal, dan kalau memang screening harusnya seperti apa dan bagaimana? Iya, memang kalau mau screening awal biasanya anak muda itu
kita itu ada tantangan tersendiri ya bagi kita untuk satu pendekatan. Iya, pendekatan. Biasanya Oke. kalau yang ke tempat kami itu ada yang sudah serius gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga ada meskipun belum banyak itu anak-anak muda yang sebenarnya sudah sadar sendiri. Maksudnya dia sudah membaca-baca sendiri, kemudian dia ingin tahu tentang bagaimana kondisi kesehatannya, itu sudah bagus. Tapi sepertinya yang perlu kita lakukan adalah kita harus membuat keseimbangan dalam hal informasi ya. Selama ini kan informasinya mungkin lebih senang informasi bukan yang masalah kesehatan. Baik. Nah ini kita sepertinya harus membuat suatu informasi kesehatan yang menarik Gen Z. Gimana caranya gitu loh. Ini jadi PR para entertainer. Betul. Nah, jadi kita membuat satu informasi yang enak itu dilihat sama Gen Z. Oh ini ada kita bisa cek kesehatan, mungkin mengajak teman-temannya, atau mungkin kita melakukan screening di fase-fase lebih dini ya. Kalau selama ini mungkin kita di pegawai ini turun lagi lah ke mahasiswa kuliahan, kemudian mungkin ke anak-anak SMA. Yang selama ini anak SMA atau mahasiswa kuliahan itu paling kalau tes itu nggak berkaitan dengan ini kan, yang lainnya mungkin dalam saat mencari kerja atau apa, itu diselipkanlah screening penyakit yang terkait dengan diabetes ini supaya lebih dideteksi sejak awal. Dan insya Allah kalau dideteksi lebih awal itu diabetes ini meskipun tadi sudah timbul itu bisa dicegah lebih dini ya, jangan sampai nanti timbul komplikasi yang serius dan kualitas hidupnya pun masih bisa lebih bagus sama dengan anak yang lain. Nggak usah khawatir gitu ya, meskipun gulanya udah mulai tinggi, tapi kalau udah dideteksi dari awal, udah diperbaiki lifestyle-nya, itu dia masih bisa sekolah, IQ-nya mungkin masih bagus, IP-nya masih bagus, dia tetap bisa bekerja. Dan insya Allah kalau terkendali itu, kalau ngelamar kerjaan itu, saya sering juga ya ada beberapa kasus, takut dok nanti nggak diterima nih pekerjaan gitu ya, kalau kondisi performanya seperti ini. Tapi kalau kita perbaiki insya Allah tetap bisa bekerja dengan kualitas yang baik. Jadi jangan sampai nanti generasi yang produktif ini kehilangan masa depan, begitulah. Iya, jangan sampai seperti itu. Oke, Iya. baik dok. Iya. Terus kemudian ada juga nih dok beberapa mitos-mitos Iya. nih yang menyebar terutama di kalangan Gen Z atau Iya. di kalangan Gen X dan Z juga ya. XZ juga ya. X, Y, Z gitu mas. Itu kan ada mitos kayak ada diabetes kering sama diabetes basah. Terus kemudian ada diabetes tuh dia terutama menyerangnya tuh ke usia yang 40 tahunan kayak gitu. Terus nggak boleh makan atau minum minuman manis biar nggak terkena diabetes, kayak nggak boleh sama sekali gitu biar nggak kena diabetes. Itu sebenarnya tuh mitos kayak gitu gimana sih dok? Iya, jadi memang mitos itu di lapangan, di kondisi pasien-pasien itu memang nggak bisa kita hilangkan 100% ya. Iya. Tapi kita memang harus bijak cara menjawabnya, karena memang tidak semua mitos itu fakta gitu ya. Mitos adalah sekedar mitos, itu ada juga. Yaitu yang tadi gula basah sama gula kering itu sudah menjadi pertanyaan yang cukup lama, itu sebenarnya nggak ada ya gula basah sama kering. Adanya adalah gula darah terkendali atau tidak. Kalau gula darah yang tidak terkendali ini banyak juga ya kasusnya saat ini jadi lukanya basah. Nah, itu. Kemudian luka basah itu harus nggak kering-kering, kemudian nggak sembuh-sembuh, harus dipotong, diamputasi. Nah itu adalah karena tidak terkontrol, gulanya ada infeksi. Kemudian mitos yang lain, gula penyakit DM itu hanya yang kena tuh pasti orang tua-tua lah, udah orang yang mau pensiun, umur 40 tahun ke atas. Itu mitos lagi kan. Mitos lagi. Faktanya apa ya? Gen Z. Faktanya Gen Gen Z. Z kena ya, jadi bisa kena juga ya. Jadi itu juga menunjukkan bahwa itu mitos. Kemudian yang ketiga tadi minum manis. Nah, minum manis ini bisa dikatakan sebagai fakta, tapi harus memang harus bijak ya menghadapinya. Pernah ada ya pasien yang karena takut banget ya, dia sampai nggak minum manis sama sekali, mau pingsan gitu ya. Jadi gula itu tetap dibutuhkan ya, tapi biasanya yang dibutuhkan adalah gula-gula alami. Gula alami itu dapatnya dari mana? Dari buah-buahan ya, dari sayuran.
Kemudian dari karbohidrat sendiri itu sebenarnya udah ada glukosanya. Kayak nasi Misalnya gitu nasi ya. ya, nasi merah, kentang, ketela, jagung itu itu kandungan gula sih sebenarnya, ada gulanya gulanya. Sedangkan yang dihindari itu memang gula yang seperti gula pasir, aren, gula Jawa, sirup, manisan-manisan yang diawetkan pakai gula. Ya bolehlah, tapi jangan terlalu sering seperti itu. Dan untuk makanan-makanan yang lain mesti seperti susuku yang kental gitu ya, kental manis atau apa, itu juga kita perlu pembatasan. Jadi yang itu setengah mitos setengah fakta yang terakhir ya. Jadi memang itu fakta, tapi tidak seluruh kita telan mentah-mentah. Tapi silakan kalau masih mengkonsumsi yang manis-manis itu bisa dibatasin. Misalnya hari ini saya udah minum teh manis nih, ya mungkin 2 hari lagi enggak gitu, besoknya lagi. Tapi jangan setiap hari seperti itu. Iya. Gampang dan simpelnya seperti itu ya dokter. Iya, ya, supaya lebih enggak. aware nih. Iya, maksudnya kita juga enggak stres lah kalau kita kekurangan gula juga lemes biasanya, keringat Iya. dingin. Nggak bisa mikir juga ya. Iya. Iya. Baik, luar biasa. Nah dokter, ini kita tidak terasa sudah di penghujung acara nih dok. Kira-kira tips dan trik apa nih dok untuk Gen Z, atau mungkin memotivasi para Gen Z ini biar bisa aware yang namanya diabetes dan juga bisa mencegah, atau mungkin kalau yang sudah terkena biar dia tambah semangat untuk berobat gitu dok. Iya, ya terima kasih. Ya pada kesempatan ini di mana kita masuk di bulan November sebagai bulan kepedulian diabetes dunia, Ya. Kami selaku tenaga kesehatan itu punya kewajiban juga untuk mengajak ya para Gen Z ini untuk lebih peduli tentang kesehatan, apalagi diabetes. Dengan cara apa? Dengan cara mungkin kita saling diskusi ya, atau mungkin sering men-searching, melihat hal-hal yang memang penting, kemudian apa yang perlu dilakukan, apa yang tidak perlu dilakukan, dan saling berdiskusi dan kita saling bersinergi, support. Dan jangan lupa untuk anak muda itu juga perlu loh cek kesehatan. Jadi jangan tunggu tua. Jadi ini investasi. Investasi di masa tua adalah sekarang. Masa muda ini adalah investasi di masa tua. Jadi investasi tidak hanya saham aja, tapi juga kesehatan ini penting. Jadi saya mengajak Gen Z ini untuk lebih aware, lebih peduli. Mari sama-sama kita berkegiatan yang positif untuk mencegah penyakit diabetes. Seperti itu. Terima kasih. Iya, luar biasa, ringkas Iya. padat nih Mbak Mei Iya, ya. Nah ini terima gimana kasih. nih Mbak Mei sebagai Gen Z nih? Iya. Nah, jadi kayak kita sebagai Gen Z nih ya, teman-teman semua, kita harus lebih menjaga lifestyle kita nih, harus diperbaiki ya. Jangan termakan tren-tren sama FYP yang di TikTok gitu ya, tetap harus memperhatikan kesehatan kita agar tidak terkena diabetes di usia muda, seperti itu. Nah itu, dan ingat juga pesan dokter Ana ya, memang kita harus mencegah daripada mengobati dokter ya. Harus lakukan screening lebih awal, tidak apa-apa kok kita periksa-periksa sebulan sekali gitu ya. Periksa gula darah, bahkan sekarang di apotek saja sudah menyediakan pemeriksaan Sudah bisa itu. Iya, ya. bisa. Bisa ya, itu dengan pemeriksaan yang paling sederhana. Dan tentunya juga tidak hanya Gen Z ya, untuk kita semuanya, kita harus memang bisa membatasi asupan gula setiap harinya ya. Jadi kalau bisa ya minum manis mungkin ya sehari sekali gitu, yang lainnya air putihnya dibanyakin gitu ya. Oke Mbak Mei, kita ucapkan terima kasih kepada dokter Ana. Terima kasih, dokter Ana. Ana. Sehat selalu ya dokter. Iya, ya. terima kasih. Meluangkan Amin. waktunya untuk sharing-sharing bersama kita. Ya, terima kasih Mbak Maya, dokter kita. Terima kasih kembali. Iya. Baik pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa saksikan terus program Orkes Obrolan Kesehatan di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang dan juga di saluran Hospital TV Sultan Agung Semarang. Jangan lupa di like, Komen, dan subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan nih tema-tema kita yang baru setiap minggunya ya Mbak Mei ya. Saya Gita dan rekan saya, saya Medinda. dan bersama kru yang bertugas hari ini mohon undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.